Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada saat ini saya akan menyatakan untuk aksi nyata dari 3.1 yang saya lakukan bersama kepala sekolah, yaitu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemikiran mendasar Ki Hajar Dewantara dalam Pratap Triloka ing ngarsa Suntulodo ing madya Mangunkarsa tuturi handayani itu menjadi kompas pendidikan Indonesia, khususnya para pendidik. Pola pikir dan pola sikap sebagai pamong yang mengantarkan siswa mencapai kodratnya seharusnya menjadi kompetensi. Apa saja yang menjadi kompetensi seorang pamong? Kompetensi yang dimiliki seorang pamong yaitu bisa menjalankan fungsi dan perannya. Yang kedua, memiliki visi dan menerjemahkannya. Yang ketiga, memiliki dan menumbuhkan budaya positif yang berdasarkan nilai kebajikan universal. Kemudian mampu sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan sosial emosional murid, mengembangkan diri dan orang lain melalui coaching, dan dapat mengambil keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Berkaitan dengan pengambilan keputusan, ini adalah hal yang menantang dan memiliki dampak dan efek yang berkaitan dengan individu dan khalayak umum. Keputusan yang diambil seharusnya tidak serampangan atau gerasak-gerusuk. Itu merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Nilai-nilai kebajikan universal seperti ketulusan, empati, menolong, kejujuran, kesabaran, kegotong royongan, dan lain sebagainya hendaklah tersebut menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan. Jangan dilupakan untuk peraturan yang berlaku dan hasil akhir yang bermanfaat. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa hal yang menjadi patokan. Yang pertama adalah paradigma. Ada 4 paradigma di sini, yaitu pertama individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka pendek versus jangka panjang. Dan yang menjadi prinsip untuk mengambil keputusan yaitu pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dalam mengambil keputusan ini ada 9 langkah yang step-stepnya kita akan ikuti. Yang pertama, kenalilah nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini? Yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi? Ketiga, kemudian kita mengambil beberapa uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Pengujian paradigma juga benar versus benar. Melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi trilema, lalu membuat keputusan. Dan pada akhirnya melihat keputusan dan merefleksikan. Pada aksi nyata 3.1 ini dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya pada waktu itu ditunjuk sebagai saya ditunjuk sebagai koordinator OSN sekolah. Dalam jadwal yang ditentukan oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional yang melakukan seleksi OSN
tingkat kota, ternyata tanggal yang diambil yaitu tanggal 4 sampai tanggal 6 April 2023. Waktu yang diadakan ternyata bertepatan dengan pelaksanaan ujian tulis kelas 3. Nah, di sini timbul suatu masalah di mana untuk ujian tulis kelas 12 dan waktu pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota ini bertabrakan atau tepat. Sedangkan sarana untuk tes tulis kelas 3 dan pelaksanaan OSN tingkat kota ini membutuhkan sarana laboratorium komputer. Untuk pelaksanaannya, maka berdasarkan pengambilan keputusan, di sini ada paradigma jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian ada prinsip-prinsip yang harus yang menjadi dasar, yaitu hasil akhir, kemudian peraturan, seperti itu yang menjadi landasannya. Dalam hal ini ada hal-hal yang sama-sama penting untuk dilakukan. Ya. Sedangkan masalah yang dihadapi, fakta yang ada, yaitu waktu yang bersamaan juga sarana komputer yang terbatas. Untuk kelas 12 ya, semua siswa baik IPA maupun IPS ya, cuma siswanya sekitar 65. Kemudian kebutuhan komputer juga diperlukan untuk OSK juga yang diikuti sekitar 36 siswa ya, diikuti oleh sekolah kami 36 siswa. Sehingga di sini belum diambil keputusan untuk hal ini. Berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah yang diambil oleh saya sebagai koordinator dan juga oleh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ini, bagaimana tes tulis kelas 3 itu berjalan dan ujian OSK, ujian sains nasional tingkat kota bisa berjalan. Akhirnya keputusan yang diambil yaitu untuk pelaksanaan OSK kita meminjam komputer di yayasan, yaitu tepatnya di unit SD TNH, sehingga nanti pelaksanaannya dapat dilakukan di sana. Kemudian kami berkoordinasi dengan yayasan, juga berkoordinasi dengan unit SD apakah komputernya juga dipakai atau tidak. Ternyata tidak dipakai, sehingga untuk pelaksanaan OSK, ujian Olimpiade Sains Nasional tingkat kota, bisa dilakukan di SD. Masalahnya tidak hanya di situ juga, ternyata di sekolahan kami peserta OSK ini yang merupakan kelas 10 dan 11 juga terjadwal mengikuti ujian tengah semester yang waktunya ternyata bertepatan juga di awal-awal ujian tengah semester tersebut. Mereka melakukan tes OSNK ini, sehingga saya dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dibantu dengan waka kurikulum, kami menyusun jadwal untuk ujian susulan bagi siswa-siswi yang mengikuti OSNK, karena mereka juga harusnya kami fasilitasi karena mereka mewakili sekolah. Seperti itu. Maka untuk mengatasi hal tersebut disusun jadwal untuk
susulan bagi kelas 10 dan 11 perwakilan OSNK ini. Dan untuk tersebut ya, melakukan tersebut juga kepala sekolah dan wakil kepala sekolah melakukan koordinasi bagi mata pelajaran yang menjadi susulan bagi kelas 10 dan kelas 11 OSN, sehingga terlayani baik kelas 12 yang mengikuti ujian tulis sekolah, juga bisa terlayani juga untuk siswa peserta OSN tingkat kota dalam mengikuti OSN, dalam mengikuti susulan ulangan tengah semester. Jadi inilah aksi nyata yang kami lakukan dalam pengambilan keputusan, sehingga pada akhirnya keputusan yang diambil mendapat manfaat dan berpihak pada siswa. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru hebat. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Let's do the one, let's keep the passion. Respect, oh yeah. Let's do the one, that kind of magic. Mohon doa restunya untuk tim OSN SMA TNH. Semangat. Perjalanan siswa-siswi peserta OSN tingkat kota ke tempat tes Selamat yang berjuang. lokasinya Ya, selamat ada di berjuang SD semuanya. Taruna Nusa Harapan. Siswa-siswi mengikuti pelaksanaan OSN tingkat kota di SD Taruna Nusa Harapan.